Perkenalkan, saya Sofia Marhamah. Di sini saya akan membahas tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka untuk mata kuliah kalkulus diferensial. Oke, langsung saja masuk ke teorema A, yaitu misalkan f kontinu pada interval terbuka A dan B yang memuat sebuah titik kritis C. Yang pertama, jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam A, C dan f aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka fungsi C adalah nilai maksimum lokal f. Yang kedua, jika f aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam A, C, dan f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam C dan B, maka fungsi C adalah nilai minimum lokal f. Yang ketiga, jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka fungsi C bukan nilai ekstrim lokal f. Bukti dari teorema A yaitu karena f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam A, C, maka menurut teorema kemontonan F menarik pada A, C. Karena f aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam C dan B, maka F menurun pada C dan B. Jadi Fx lebih kecil dari Fc untuk semua X dalam A, B kecuali tentu saja di X sama dengan C. Kita simpulkan bahwa fungsi C adalah maksimum lokal. Contoh 1 dari teorema A yaitu carilah nilai-nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 pada interval min tak hingga dan terhingga. Penyelesaian, fungsi polinomial f kontinu di mana-mana dan turunannya f aksen x sama dengan 2x min 6 ada untuk semua x. Jadi satu-satunya titik kritis untuk I adalah penyelesaian tunggal dari f aksen X sama dengan 0, yakni X-nya itu sama dengan 3. Karena f aksen X sama dengan 2 dikali X min 3 kurang dari 0, untuk X kurang dari 3, F menurun pada interval min tak hingga dan 3. Dan karena f aksen X sama dengan 2, X min 3 lebih dari 0, untuk X lebih besar dari 3, F menaik pada interval 3 dan tak hingga. Karena 3 adalah satu-satunya titik kritis, tidak terdapat nilai ekstrim lain, grafik F diperlihatkan dalam gambar 4. Perhatikan bahwa dalam kasus ini, F3 sebenarnya adalah nilai minimum global. Bisa dilihat di grafik gambar tersebut. Selanjutnya, teorema B, uji turunan kedua. Misalkan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik interval terbuka A dan B yang memuat C, dan misalkan f double aksen C sama dengan 0. Yang pertama, jika f double aksen C kurang dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. Yang kedua, jika f double aksen C lebih besar dari 0, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Bukti dari teorema B mengatakan bahwa f double aksen C kurang dari 0, maka f cekung ke bawah dekat C dan menyatakan bahwa ini membuktikan yang pertama. Namun, agar yakin bahwa f cekung ke bawah di lingkungan C, kita memerlukan f double aksen X kurang dari 0 di lingkungan tersebut, tidak hanya di C, dan tidak ada dalam hipotesis kita yang menjamin itu. Kita harus lebih hati-hati sedikit menurut definisi dan hipotesis. F aksen X sama dengan limit X mendekati C, F aksen X min F aksen C dibagi X min C sama dengan limit X mendekati C, F aksen X dikali 0 per X min C kurang dari 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat interval alfa dan beta mungkin pendek di sekitar C, di mana F aksen C per X min C kurang dari 0 dengan X tidak sama dengan C. Tetapi pertidaksamaan ini mengimplikasikan bahwa F aksen X lebih besar dari 0 untuk X kurang dari alfa
X kurang dari C dan f aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari C kurang dari beta. Jadi menurut uji turunan pertama, FC adalah nilai maksimum lokal. Contohnya yaitu untuk fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Penyelesaian, ini adalah fungsi dari contoh 1. Perhatikan bahwa f aksen x sama dengan 2x min 6 itu didapat dari turunan dari x kuadrat min 6x plus 5. Jadi, turunan dari f aksen x sama dengan 2x min 6 sama dengan 2 dikali x min 3. F double aksen x sama dengan 2. Jadi, f aksen 3 sama dengan 0 dan f double aksen 3 lebih besar dari 0. Karena itu, menurut uji turunan kedua, f3 adalah nilai minimum lokal. Selanjutnya, kita masuk ke soal-soal praktis. Contoh pertama. Kotak segi 4 akan dibuat dari selembar papan, panjangnya 24 inci dengan lebar 9 inci. Dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya, seperti gambar di samping. Cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Berapa volume maksimumnya? Penyelesaian, misalkan X adalah sisi segi 4 yang harus dipotong dan V adalah volume kotak yang dihasilkan. Maka V sama dengan X, 9 min 2X dikali 24 min 2X sama dengan 216X min 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Sekarang X tidak dapat lebih kecil dari 0 ataupun lebih besar dari 4,5. Jadi masalah kita adalah memaksimumkan V pada interval 0 dan 4,5. Titik-titik stasioner ditemukan dengan menetapkan dV per dx sama dengan 0 dan menyelesaikan persamaan yang dihasilkan. dV per dx sama dengan 216 min 132x plus 12x kuadrat sama dengan 12 dikali 18 min 11x plus x kuadrat sama dengan 12 dikali 9 min x dikali 2 min x sama dengan 0. Ini memberikan X sama dengan 2 atau X-nya 9. Tetapi 9 tidak berada di dalam interval 0 dan 4,5. Kita lihat bahwa hanya terdapat 3 titik kritis yaitu 0, 2, dan 4,5. Pada titik-titik ujung 0 dan 4,5, V-nya sama dengan 0. Pada 2, V sama dengan 200. Kita simpulkan bahwa kotak mempunyai volume maksimum 200 inci kubik jika X-nya sama dengan 2, yakni jika kotak berukuran panjang 20 inci, lebar 5 inch, dan tingginya 2 inci. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.